Melanjutkan pembicaraan kita minggu kemarin tentang obat saluran cerna, hari ini saya akan ngomong tentang obat mual muntah atau yang lebih kenal dengan antiemetik gitu ya, antiemetik. Dulu tiga obat ini, obat utama di sini misalnya metoclopramid, domperidon dan satu lagi kisaprid dimasukkan obat-obat prokinetik gitu ya. Prokinetik artinya obat itu masuk dulu ke tempat tertentu baru dirubah menjadi bentuk aktif. Nah, metoclopramid ini yang paling banyak dipakai anti mual muntah pada ibu-ibu hamil ya. Tapi dengan syarat tidak ada riwayat kejang demam ataupun epilepsi ayam ya. Karena obat ini menyebabkan gejala ekstrapiramidal kalau dimakan ya. Mekanisme kerjanya dengan merangsang saluran cerna atas tanpa merangsang sekresi lambung, empedu, dan pankreas, tetapi mekanisme kerjanya belum jelas. Obat ini mempunyai sifat antidopaminergic di kemoreseptor trigger zone atau yang dikenal dengan CTZ itu ya, chemoreceptor trigger zone atau CTZ kalau bahasa Inggrisnya ya. Farmakokinetik secara cepat diabsorpsi dengan baik di saluran cerna ya. Konsentrasi puncaknya 1-2 jam gitu. Nah, indikasi bisa dipakai untuk reflux esofagitis tapi diberikan sebelum makan dengan jalan meningkatkan tekanan sphincter esofagus bawah. Jadi untuk GERD paling bagus ya gastroparesis diabetika juga bisa dipakai gitu ya. Jadi jangan lupa insan kesehatan yang kritis. Salah satu ciri khas juga daripada peningkatan gula adalah gastroparesis ya. Biasanya dengan gejala dispepsia atau sendawa pasiennya ya, yang diabetes. Ini dipakai anti mual muntah terutama pada saat kehamilan karena pemberian anti kanker atau untuk pasca operasi. Kontraindikasi adanya obstruksi mekanik, piokromositoma, epilepsi yang saya ngomong tadi ya, obat yang menimbulkan gejala ekstrapiramidal, kanker payudara, meningkatkan prolaktin gitu ya. Ini kontraindikasi pemberian metoclopramid. Jadi ibu-ibu yang hamil, yang pertama kali hamil ya harus jujur apakah pernah kejang demam sederhana atau menderita ayan. Tidak boleh makan obat ini ya. Ya, biasanya langsung kontan kejangnya kumat ya. Kejangnya muncul gitu ya. Efek samping yang paling sering adalah mengantuk dan lesu, yang lain mulut kering, hirsutisme, konstipasi, dan yang terpenting menimbulkan gejala ekstrapiramidal ya, terutama pada anak dan orang tua, spasme otot muka, trismus, torticollis, dan dapat juga terjadi gangguan Parkinson. Ini interaksi obat tidak boleh diberikan bersama atropin dan antikolinergik lain. Phenothiazine ini obat anti kejang dan analgesik narkotik. Efek sedasi meningkat bila diberi bersama alkohol dan obat penenang gitu ya. Tidak boleh dikasih bersama diazepam ataupun alkohol. Sediaan tablet 5 dan 10 mg ya diberikan 2 kali sehari sebelum makan. Jadi karena sebagai anti mual dan muntah. Ya, jadi cukup 2 kali sehari sebelum makan gitu ya. Nah, ini yang paling ramai dipakai domperidon gitu ya, domperidon terutama untuk kalangan LGBT. Ini karena dapat meningkatkan prolaktin, hormon prolaktin ya. Jadi untuk memperbesar payudara dan sekarang sudah mulai dipakai juga oleh ibu-ibu kehamilan trimester pertama untuk menambah ASI gitu ya. Yang sifat kerjanya mirip metoclopramid tetapi tidak menembus saluran darah otak dan merupakan derivat benzimidazole. Mekanisme kerjanya menyebabkan peningkatan tekanan sphincter esofagus bawah dan kerja utamanya di reseptor D saluran cerna. Ini farmakokinetiknya ya, diabsorpsi secara baik di saluran cerna, dipakai untuk reflux gastroesophageal, jadi sebelum makan juga dikasih ya. Pencegahan mual muntah pada diare, dispepsia, dysmenorrhea pada nyeri head ya pada wanita remaja ya, trauma capitis. Trauma capitis maksudnya kalau orang gegar otak gitu ya. Kalau istilah kedokterannya contusio cerebri gitu ya. Migrain, hemolisa dan terapi radiasi. Kontraindikasi adalah
penekanan susunan saraf pusat atau depresi SSP, hipersensitivitas, hati-hati pada penderita penyakit hati dan reaksi dyskinesia gitu ya. Ini bekerjanya pada Citrochrome 450, jadi hati-hati pada penderita dengan gangguan hati. Karena gangguan hati atau hepatitis biasanya disertai mual muntah. Efek samping biasanya ringan, dapat meningkatkan sekresi prolaktin yang saya ngomong tadi ya, sekresi sehingga dapat menimbulkan pembesaran payudara dan galakturik. Makanya disenangin kaum LGBT saya ngomong tadi ya. Gejala ekstrapinal jarang terjadi. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama obat-obat yang bersifat hepatotoksik. Hepatotoksik artinya menyebabkan keracunan pada hati dan penghambat monoamin oksidase. Sediaan tablet 20 mg dan sirup. Ini sangat baik pada anak-anak ya. Sekarang anak-anak banyak sekali yang menderita susah BAB gitu ya karena pola makan gitu ya yang katanya tidak berserat atau apalah istilahnya itu ya. Jadi banyak anak-anak sekarang makanannya yang semuanya yang kering-kering gitu ya. Ya, jadi biasanya sembelit, jadi menjadi sembelit, susah BAB, dan ini kita biasanya kasihkan domperidon ya sebelum makan gitu ya. Nah, kisaprit ini sempat ditarik dulu ya karena menyebabkan gangguan jantung, tapi sekarang sudah masuk pasaran lagi. Ini juga dia dipakai untuk anti mual muntah, bekerja sebagai cholinomimetic indirect, merupakan suatu piperidinilyl benzaminida yang tidak mempunyai sifat antidopaminergic dan cholinomimetic direct. Kalau mekanisme kerja diduga bekerja pada 5-HT4 dan HT3 itu hidroksitamin ya, hidroksitriptamin ya, dan antagonis serotonin pada 5-HT3 gitu ya. Obat ini meningkatkan tekanan sphincter esophagus bawah, kecepatan pengosongan lambung, kemudian peningkatan motilitas antroduodenal, usus besar dan halus ya. Farmakokinetik diabsorpsi langsung ya, secara langsung di saluran cerna dan kadar puncak plasma 1-2 jam bisa dicapai ya. Indikasi penyakit reflux esofagal, dispepsia fungsional ya, atau non ulkus gitu ya, kayak yang sendawa gitu ya, gitu. Dispepsia ini salah satu yang diduga karena orang yang hobi pola menu makannya yang diragi gitu ya, makanan-makanan yang diragi katanya. Isunya begitu ya, misalnya roti atau roti bakery atau donat gitu ya, yang sering menyebabkan dispepsia. Gastroparesis diabetika yang saya ngomong tadi ya di depan, atau nih saluran cerna pasca operasi ya, bisa ya, atau nih konstipasi kronik yang saya ngomong kalau sembelit ya. Sembelit bisa dipakai kisaprit. Ini sediaannya tablet boleh dikasih 3 kali 5 mg gitu ya. Interaksi obat meningkatkan absorpsi ranitidin, simetidin dan plekenamid, tapi tidak dengan famotidin ya. Tadi saya ngomong famotidin tidak berinteraksi dengan obat-obat lain, meningkatkan konsentrasi plasma disopiramid, efek sedasi meningkat bila diberi bersama alkohol dan diazepam. Jadi ini kelemahannya obat ini jangan dikombinasi dengan diazepam ya. Karena apa? Obat-obat anti mual muntah ini kadang-kadang berkaitan dengan psikosomatis gitu ya. Jadi kenapa dikasih diazepam? Karena berkaitan dengan psikosomatis atau dengan psikis gitu ya. Tapi tidak boleh kalau obat ini ya. Kontraindikasi obstruksi mekanik, obstruksi mekanik, perdarahan atau perforasi saluran cerna ditandai dengan defans muskuler ya. Kalau ditekannya defans muskuler itu harus segera dioperasi kalau defans muskuler ya, atau istilahnya bahasa Indonesianya perut papan catur gitu ya. Kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian efek samping yang sering terjadi nyeri perut, borborikmi dan diare, gejala ekstremal dan peningkatan prolaktin jarang terjadi ya dibanding metoclopramid ataupun dibanding dengan domperidon karena domperidon bisa meningkatkan prolaktin gitu ya. Nah, ini kira-kira ya tempat kerja daripada antiemetik itu ya. Di CTZ ada golongan penotiazin. Penotiazin ini adalah jenis antihistamin, metoclopramid yang saya ngomong tadi, serotonin antagonis, kemudian bisa juga yang di kortikal itu cannabinoid ya dengan benzodiazepin ya, obat-obat penenang gitu ya.
Kemudian vomiting center itu antihistamin, antikolinergik, dan kalau pada visceral afferents atau pada nervus 10 itu metoclopramide dan serotonin antagonis. Ya, ini yang kira-kira tempat kerjanya gitu ya. Dan yang terakhir ini yang dipakai untuk pasca operasi ya, tropisentron dan ondansetron. Suatu senyawa indol bekerja pada 5-hidroksistamin 3 reseptor selektif antagonis yang memiliki potensiasi sangat tinggi. Dosis efektif 5 mg, indikasi mual muntah pasca operasi, itu yang paling banyak dipakai ya. Waktu paru eliminasi tropisentron pada pemberian dosis oral dan intravena adalah 8, 6, dan 7,3 jam gitu ya. Efek samping yang paling sering adalah sakit kepala ya, sampai 29%, diare ya. Kemudian ekstrapiramidal juga bisa terjadi pada 7% pasien. Ya, itu tropisentron. Dan terakhir adalah ondansetron, suatu senyawa yang bekerja pada antagonis 5-HT3, dosis efektif 8 mg, indikasi mual muntah pada pasca operasi, waktu paru eliminasi 3 jam. Efek samping yang paling berbahaya adalah reaksi alergi ya atau hipersensitivitas. Efek samping yang lain terkait dengan pemberian ondansetron adalah sakit kepala, headache, peningkatan enzim hati, hipotensi, fungsi, pusing, kulit kemerahan pada tempat IV, dan konstipasi. Itu dulu, terima kasih telah menonton ya. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.